Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Fatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mandari Putri, MPN 2001081013, Prodi Tadris Biologi kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang terdiri dari 4 soal. Yang pertama, jelaskan definisi, objek pembahasan, dan sumber-sumber ajaran tauhid. Yang kedua, jelaskan definisi dan sumber-sumber ilmu kalam. Yang ketiga, jelaskan konsep kekhalifahan atau aplikasikannya dalam aspek-aspek kehidupan. Dan yang keempat, jelaskan secara singkat sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan definisi, objek pembahasan, dan sumber ajaran tauhid. Jawabannya yaitu, arti tauhid sendiri secara mendasar adalah pengetahuan yang meyakini bahwa sesuatu itu satu. Dalam ajaran Islam, hal ini berkaitan dengan sifat keesaan Allah, bahwa Allah itu satu. Di sini, setiap umat muslim mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah, Sang Pencipta semesta alam dan segala isinya yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Pembahasan ilmu tauhid sendiri yaitu as-samiyat ialah yang membincangkan perkara-perkara yang gaib yang tidak dapat diketahui melainkan dengan perantaraan wahyu seperti neraka, padang mahsyar, dan sebagainya. Yang kedua, an-nubuwah ialah yang membahas tentang konsep kenabian, tugas dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, ilahiyah ialah membahas tentang wujud Allah, mengenai sifatnya dan bagi zatnya. Imam Al-Ghazali dalam Ar-Risalah Al-Laduniyah menyatakan bahwa ilmu itu terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu ilmu syar'i atau ilmu keagamaan dan ilmu akli, yaitu ilmu rasionalitas. Sebagai ilmu syar'i, ilmu tauhid mengkaji tentang zat dan sifat Allah, perihal kenabian, kematian, dan kehidupan, kiamat, dan segala hal yang terjadi di hari kiamat. Kajian utama ilmu tauhid adalah tentang Allah yang qadim atau terdahulu tanpa ada permulaan. Sama seperti ilmu-ilmu lainnya, ajaran tentang ketauhidan juga memiliki landasan atau sumber hukum yang kuat. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam agama Islam ialah didasarkan pada 4 jenis sumber, yakni ayat suci Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, ijma' ulama, dan akli atau akal. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan 2 sumber hukum Islam terkuat yang biasa kita jadikan sebagai pedoman dalam melakukan berbagai hal, mulai dari memberikan arahan tentang tatanan cara beribadah yang baik, hingga pedoman tentang bagaimana seorang muslim harus bersikap dan berperilaku. Al-Quran dan hadis ini sendiri tentu termasuk sumber hukum ilmu tauhid yang sudah cukup familiar bagi umat Islam. Sumber hukum lainnya yang jarang kita ketahui ialah ijma' ulama dan akli. Sebenarnya kedua sumber hukum ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar ilmu ketauhidan karena perannya hanya sebagai penguat sumber hukum seperti Al-Quran dan hadis. Dalam pembahasan tentang akidah dan tauhid, ijma' ulama dapat diartikan sebagai sumber hukum yang diambil berdasarkan argumentasi atau pendapat para alim ulama. Sedangkan akli atau akal didasarkan kepada renungan atas segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membuktikan bahwa sesungguhnya Al-Quran dan hadis berisi kebenaran. Soal yang kedua, jelaskan definisi dan sumber-sumber ilmu kalam. Jawabannya yaitu, sumber ilmu kalam dapat diklasifikasikan menjadi 2, yakni dalil nakli atau Al-Quran dan hadis, dan dalil akli atau akal pemikiran manusia. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama yang menerangkan mengenai wujud Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan permasalahan akidah Islamiyah lainnya. Yang pertama, Al-Quran.
Al-Quran banyak menyinggung terkait hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ketuhanan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Maha Esa dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua, tiada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asyura ayat 7. Yang ketiga, tiada satupun yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menceritakannya dalam kisah pencarian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-An'am ayat 76-78. Keempat, Al-Quran menolak penyembahan berhala dalam surat Al-An'am ayat 74. Yang kelima, Al-Quran menolak penuhanan Nabi Isa alaihissalam dalam surat Al-Ma'idah ayat 116. Yang keenam, Allah yang Maha Penyayang bertahta di atas ars. Ia pencipta langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya dalam surat Al-Furqan ayat 59. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan dalam surat Al-Fat ayat 10. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wajah dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Yang kesembilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki mata dalam surat At-Toha ayat 39. Yang kedua, hadis. Persoalan ilmu kalam banyak juga disinggung dalam hadis. Di antaranya yakni hadis yang menjelaskan mengenai iman, Islam dan ihsan sebagaimana hadis berikut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW berada bersama kaum muslimin, datanglah Jibril, yaitu dalam bentuk seorang laki-laki, kemudian bertanya kepada beliau, apakah yang dimaksud dengan iman? Rasulullah menjawab, yaitu kamu percaya kepada Allah, para malaikat, semua kitab yang diturunkan, hari pertemuan dengannya, para rasul, dan hari kebangkitan. Lelaki itu bertanya lagi, apakah pula yang dimaksudkan dengan Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, Islam adalah mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan perkara lain, mendirikan sholat yang telah difardukan, mengeluarkan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, apakah ihsan itu? Rasulullah SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa Dia senantiasa melihatmu. Lelaki tersebut bertanya lagi, kapankah hari kiamat akan terjadi? Rasulullah menjawab, aku tidak lebih tahu darimu, tetapi akan ceritakan kepadamu mengenai tanda-tandanya. Apabila seorang hamba melahirkan majikannya, itu adalah sebagian dari tandanya. Apabila seseorang miskin menjadi pemimpin masyarakat, itu juga sebagian dari tandanya. Apabila masyarakat yang asalnya pengembala kambing mampu bersaing dalam mendirikan bangunan-bangunan mereka, itu juga tanda akan terjadi kiamat. Hanya 5 perkara itu sebagian dari tanda-tanda yang aku ketahui. Selain dari itu, hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di manakah ia akan menemui ajalnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian lelaki tersebut beranjak dari tempatnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, panggil kembali lelaki itu. Lalu para sahabat pun mengejar lelaki tersebut untuk memanggilnya kembali. Namun mereka tidak melihatnya. Rasulullah SAW pun bersabda, lelaki tadi adalah Jibril alaihissalam. Kedatangannya adalah untuk mengajar manusia tentang agama mereka.
Yang ketiga yaitu pemikiran manusia. Sebagai salah satu sumber ilmu kalam, pemikiran manusia berasal dari pemikiran umat Islam sendiri dan pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Di dalam Al-Quran, banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Karena itu, jika umat Islam sangat termotivasi untuk memaksimalkan penggunaan rasionya, hal itu bukan lantaran ada pengaruh dari pihak luar saja, melainkan karena adanya perintah langsung dari ajaran agama mereka. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan rasio dan logika dalam pembahasan ilmu kalam. Pada awalnya, agama itu hanyalah kepercayaan yang sederhana dan kuat, tidak perlu diperselisihkan dan tidak memerlukan penyelidikan. Pemeluk-pemeluknya melaksanakan apa yang diajarkan agama dan mengimaninya. Kemudian, datanglah fase pembahasan dan pemikiran dalam membicarakan soal-soal agama secara ilmiah dan filosofis. Penelaahan mendalam seperti ini tentu lantaran adanya ajaran-ajaran Islam yang memerintahkan manusia untuk belajar dan menggunakan pikirannya. Soal yang ketiga yaitu menjelaskan konsep kekhalifahan, aplikasinya dalam aspek-aspek kehidupan. Jawabannya yaitu dalam konsep kekhalifahan, aplikasinya dalam aspek-aspek kehidupan, manusia dituntut untuk mengubah dan mengoreksi tradisi dan kebiasaan generasi yang sebelumnya menjadi lebih bijaksana yang terpacu pada ajaran-ajaran Allah. Dalam konsep kepemimpinan, terkandung tugas mengurus dan mengelola potensi bumi dan seisinya untuk dijadikan sarana takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara manusia sebagai khalifah dan alam sebagai yang dipimpin menarik untuk dicatat pendapat Quraisyah Shihab. Menurutnya, kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dan sesamanya serta alam secara harmonis. Hubungan antara manusia dan alam bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara Tuhan dan hamba yang akan melahirkan eksploitasi alam. Allah memandang keduanya dalam kondisi yang sama dan tidak membeda-bedakan di antara keduanya. Oleh karena itu, yang sesungguhnya menguasai alam adalah Allah. Kekhalifahan itu mengandung arti bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Konsep kepemimpinan yang diambil dari kata khalifah tidak harus diartikan sebagai seluruh manusia harus menjadi pemimpin politik. Pada dasarnya, semua manusia adalah pemimpin. Apa dan siapa yang dipimpin itu sebenarnya sangat bergantung pada potensi dan kesempatan yang dimilikinya. Oleh karena itu, Nabi bersabda, artinya, setiap kalian adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpin itu. Ada sesuatu yang menarik berkenaan dengan pengangkatan manusia sebagai khalifah atau pemimpin bumi. Pertanyaan yang diajukan malaikat yang ada dalam Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut sebagian ahli tafsir, merupakan protes terhadap Allah atas pengangkatan manusia sebagai khalifah. Dengan berbekal tasbih dan takdis kepada Allah, mereka merasa lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada manusia yang mempunyai watak merusak bumi dan mengalirkan darah. Akan tetapi ternyata Allah lebih memilih manusia yang dijadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Melihat catatan di atas, ada dua catatan yang perlu dikedepankan, yaitu yang pertama, manusia diangkat sebagai khalifah bukan dilihat dari ibadahnya, tetapi karena pengetahuannya yang tinggi. Sebab apabila ibadah yang menjadi bahan pertimbangan, tentu malaikat yang lebih pantas menjadi khalifah. Yang kedua, ketika menjalankan tugas sebagai khalifah, manusia tidak dituntut mementingkan aspek ritual, tetapi dituntut pula memanfaatkan potensi intelektualnya untuk menghadapi dunia. Untuk menghadapi proyek besar ini, manusia tidak hampa tanpa bekal apa-apa. Allah telah membekalinya berupa wahyu, akal, dan potensi-potensi lainnya yang masih dapat dikembangkan lagi. Abdul Qadir Ahmad Atta memahami kalimat wa'alama Adama al-asma dengan nama-nama yang diberikan kepada Adam. Ini mengandung arti bahwa Allah telah membekali manusia dengan suatu potensi yang bisa digunakan untuk menalar dan menangkap seluruh
realitas yang berada di muka bumi. Soal yang keempat, jelaskan secara singkat sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Sejarah yang melatar belakangi munculnya persoalan-persoalan kalam sebenarnya disebabkan fakta-fakta politik setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Peristiwa menyedihkan dalam sejarah Islam ini sering dinamakan Al-Fitan Al-Kubra, yang merupakan pangkal pertumbuhan masyarakat dan agama Islam di berbagai bidang, khususnya bidang politik, sosial, dan paham keagamaan. Persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan tidak kafir, atau siapa yang keluar dan tetap Islam. Sejarah perkembangan ilmu kalam sebetulnya sudah dimulai sejak perkembangannya peradaban manusia pertama pada masa prasejarah, sejarah animisme dan dinamisme atau sejak pencarian manusia akan Tuhannya. Menurut Tengku Muhammad As-Siddiqi dalam bukunya Pengantar Ilmu Kalam, istilah ilmu kalam baru dikenal pada masa Bani Abbasiyah. Sesudah terjadi banyak perdebatan, pertukaran pikiran, serta bercampur dengan masalah-masalah tauhid dan filsafat, seperti membicarakan materi, susunan tubuh, hukum-hukum zat, dan lain-lain. Dari situlah lahir suatu ilmu yang berdiri sendiri di antara ilmu-ilmu lain yang dinamakan dengan ilmu kalam. Dalam sejarah masuknya ilmu kalam terdapat dua aliran pokok, yaitu aliran rasional dan aliran tradisional. Aliran rasional dicetus oleh kaum Mu'tazilah dengan tokoh-tokohnya Abu Huzil Al-Alaf, An-Nazan, Mu'ammar bin Abbad Al-Jahid, Abu Usman bin Bahar, dan Al-Jubai. Tokoh-tokoh Mu'tazilah ini telah mempelajari dan memanfaatkan filsafat untuk menangkis argumen filosof yang dikemukakan oleh lawan mereka. Menurut aliran Mu'tazilah, akal dapat mengetahui adanya Allah, kewajiban berterima kasih kepada Allah, perbedaan antara yang baik dan yang jahat, serta kewajiban manusia untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejelekan. Dengan demikian, akal dalam aliran ini menempati kedudukan paling tinggi. Di pihak lain, aliran tradisional tidak memberikan kedudukan dan kemampuan terhadap akal karena sebelum lahirnya agama, kemampuan akal hanya terbatas mengetahui adanya Allah. Adapun untuk mengetahui setelah itu di luar kemampuan akal. Kaum Asy'ariyah termasuk alirannya mempelopori aliran tradisional dengan tokoh-tokohnya antara lain Al-Baqillani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Banyak pendapat mengatakan bahwa munculnya aliran-aliran kalam banyak dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan politik dan historis. Sebagian lagi berpendapat bahwa pertumbuhan aliran ilmu kalam dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor dari Al-Quran dan pemahaman terhadap isi Al-Quran dari umat Islam sendiri dan kebudayaan asing, serta agama-agama selain Islam. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.